Oke, baik. Pada malam hari ini, saya akan coba terhubung dengan seseorang. Dia juga seorang guru. Soalnya guru ini terlihat sangat dikenal dengan kemisteriusan, bisa dibilang seperti itu. Oke, kita sudah terhubung dengan beliau. Nah, ini dia. Koko, halo? Halo, Halo, Koko? halo, kedengaran? Oke. Siap, YouTuber sekarang nih. Biasa, saya mendukung. Bukan juga YouTuber sih. Daripada saya Harus dong, mana nggak ada kerja ya? minuman keras, mau tanggung jawab. Betul juga. Mending hubungi begini kan, silaturahmi. Betul. Oke, Koko. Nice, jawab. Oke. Jadi beliau ini saya panggil biasa di sekolah. Kamera aku begini atau begini saja? Atau begini? Kasih turun sih, kasih lagi. Ya, tuh. Sampai di mana tadi ya? Oke, jadi beliau ini biasa saya panggil dengan sebutan Koko, karena mungkin bisa kita lihat sendiri dari ciri fisik itu menandakan nanti akan kita bahas lah itu. Mungkin yang pertama deh, supaya Ini soal kimia ya? nantilah, kalaupun kita menjalar ke kimia, itu biarkan saja sebentar kita lihat apakah membahas ke situ atau tidak. Oke. Yang pertama, Koko ini nama aslinya siapa? Harold. Cukup Harold. Ya, Harold. Nama kalau Katolik kan ada nama baptis. Nama baptisnya? Bonifasius. Ya. Kan biasa kalau di sekolah, Koko, kamu ini dikenal dengan panggilan biasa, bukan Pak Guru, kan? Ya. Bukan Pak Harold, bukan. Tapi dipanggil oleh siswa-siswi itu Koko. Kamu ini lebih suka dipanggil Koko, Pak Harold, atau gimana? Oke. Ya. Masih juga ini pertanyaanmu ini. Iya. Karena saya juga penasaran. Jadi saya pernah ikut seminar. Oke. Nah, di situ melihat umur ya. Dia nggak melihat umur. Kemudian dia sudah lumayan jauh lebih tua dari kami, tetapi dia maunya dipanggil kakak, gitu. Karena dia bilang di situ bahwa kakak itu lebih dekat, gitu. Nah, adapun sesudah pelatihan baru disampaikan bahwa tidak ada kakak guru atau cece guru, yang ada itu Pak Guru ya. Terus mengikut ke sana. Cuman memang cepat juga waktu mengajar kan. Itu sebenarnya bukan di sekolah ya. Setelah waktu saya kuliah juga ada yang les sama saya. Nah, mereka tidak panggil bapak, mereka panggilnya kakak. Koko, kalau orang Chinese kan panggilnya Koko. Iya. Nah, itu ngikut. Jadi kebetulan ada yang les, ketemu di sekolah ya panggilnya Koko. Orang lain ngikut. Gitu. Oke. Tapi belum menjawab ini. Suka dipanggil kenapa Koko? Dipanggil Koko kan? Nah, tidak, sekarang kalau dipanggil bapak pun nggak jadi masalah. Oh, nggak jadi masalah. Intinya nggak jadi masalah ya. Selama 3 tahun belakangan tuh saya perkenalkan diri, ya saya Pak Harold. Tapi iya, waktu masuk panggil bapak, tapi setelah mungkin 2-3 minggu jadinya Koko lagi kembali. Iya, jadi perkenalan diri saya panggilnya Pak Harold. Tapi setelah 2 minggu kembali lagi jadi Koko. Nggak tahu, mungkin ada kakaknya dipanggil, dengar saya dipanggil Koko juga ya. Oke. Kembali lagi. Iya. Sama dengan Ceni kan? Iya. Dulu pertama kali saya masuk sekolah ya memang panggilnya Ceni. Sampai sekarang pun ya kayaknya masih ada yang panggil Ceni ya. Meskipun sudah nikah gitu.
Jadi mungkin itu kayak sudah melekat begitu. Ya, betul. Tadi kan Oke. Koko sempat bilang bahwa waktu di masa kuliah juga pun begitu ya. Koko ini kan termasuk etnis Chinese kan. Mm-mm. Nah, yang saya ingin minta tanggapan, apakah pernah mungkin waktu kuliah, kebetulan kan di negeri, kita tahu bahwa ya biasa di Indonesia diskriminasi adalah kepada orang yang minoritas kan? Ya, ada. Nah, kira-kira pernah tidak waktu kuliah Koko ini mendapat diskriminasi yang tidak bisa dilupakan gitu? Sebenarnya saya orang yang tidak terlalu ambil pusing dengan diskriminasi seperti itu. Kalau diskriminasi sepertinya tidak ada. Itu mungkin cuman karena pengaruh senioritas. Tapi mungkin di belakang saya ada yang ceritai. Ya. Bilang mungkin Chinese atau apa, tapi saya nggak ini. Yang saya senangnya memang ketika kita masuk ke satu wadah, itu kita yang harus beradaptasi, bukan wadahnya yang beradaptasi, tapi kita yang beradaptasi. Nah, ketika orang yang mentalnya lemah, itu yang akan kalah. Kalau saya mentalnya ya buat Sudah terlatih. Biar ada sih teman panggilnya, Cina lo, atau Cina, saya tidak jadi masalah sih. Karena saya tahu dia tidak bermaksud menyinggung. Tapi ada memang tergantung konteks ya. Kalau konteks serius dan dia ngatain kita begitu, ya mungkin kita bisa emosi. Ya, tapi konteksnya dia lagi bermain. Bahkan teman-teman saya panggilnya Harol itu dekat-dekat Hairul. Jadi kadang dipanggilnya Hairul. Ada sih teman lebih sukanya mereka panggil Harol juga. Di negeri sih sepertinya itu masih kental pada zaman-zaman saya, diskriminasi masih kental. Ya. Tapi kembali lagi bagi saya itu tidak jadi masalah. Di angkatan saya itu ada teman-teman saya yang perempuan yang memang keturunan Chinese. Ya, mereka dipanggilnya geng Cina gitu, geng Chinese. Ya. Cuman saya bilang ya tidak jadi masalah. Karena kalau gitu saya nggak dipanggil geng Cina sih. Geng kungfu bukan? Karena saya bergaul. Iya. Dan bagi saya kan Indonesia. Oke, ya pasti saya lah. Lebih bisa bahasa Indonesia loh daripada bahasa Cina. Iya. Sebenarnya kan kalau misalnya kayak Koko atau yang lain itu sebenarnya memang orang Indonesia, cuma karena memang etnisnya gitu atau keturunannya ada sebelumnya dari Chinese, makanya ciri-ciri fisiknya itu turun ke Koko atau yang lain. Iya. Kan kita kamu ini orang Indonesia sama. Iya, kita kan nggak minta dilahirkan harus putih ya. Iya, betul. Betul. Nah, sekarang saya mau ada pepatah nih yang bilang nih. Lahirnya kita itu sudah nasib. Yang bisa menentukan itu matinya kita. Oke, bagus sekali. Kamu jadi apa matinya? Iya. Ya kan? Bukan lahirnya kita. Iya sih, saya setuju. Jadi mau lahir dalam bentuk apapun, ya kita harus syukuri. Iya sih. Hidup adalah perjuangan, coy. Maju aja. Iya sih. Kan orang bisa request kan, betul. Kita meninggal itu bisa saja saya sekarang misalnya mau request saya mau meninggal, ya tinggal bunuh diri jadi. Tapi orang nggak bisa request dia mau lahir. Saya mau lahirnya begini nggak bisa ya. Mati masih bisa diatur ya. Iya betul. Saya sepakat. Ini bisa dapat 50% lah. Kematian Tuhan yang atur ya. Ada yang coba bunuh diri, toh nggak jadi mati misalnya. Iya kan? Iya. Memang masih ada kuasa Tuhan di situ. Gitu. Oke. Cuman bagi saya ya, misalnya ada yang bilang, kenapa ya ada yang lahir di keturunan yang punya duit, ada yang lahirnya sudah susah, kan? Kembali lagi, lahir itu adalah nasibmu, takdirmu. Betul. Tapi sebelum kamu mati, apa yang bisa kamu buat? Makanya kan lagu yang keren itu,
hidup ini adalah kesempatan ya memang. Kamu jadi Oke. apa? Ya, apa kira-kira yang bisa buat kamu bilang tadi bahwa saya itu nggak ambil pusing perkataan orang? Kira-kira kuncinya Saya pikir apa untuk bisa kembali- jadi ya? Saya pikir itu kembali ke mental. Ya, itu yang saya mau tanyakan. Mentalnya itu harus yang gimana supaya orang kan mental itu tidak dari lahir langsung seperti ini, itu kan harus diasah kan. Tentunya Koko seperti ini mentalnya kuat karena pengalaman atau mungkin ada ajaran sehingga seperti ini kan. Iya. Seperti itu ya, kalau Tapi saya nggak tahu ya, saya bukan orang psikolog. Tapi menurut saya mental seseorang itu juga dipengaruhi oleh karakter seseorang. Misalnya karakternya keras, ya mentalnya juga otomatis lebih keras, lebih kuat. Ya, saya nggak tahu apa hubungannya ya, ada hubungannya atau tidak, nggak tahu sih. Cuman saya mungkin dibilang orangnya keras. Bagi yang tidak kenal saya bilangnya saya keras. Bagi yang kenal saya ya saya lembut-lembut aja. Mental itu dilatih juga sebenarnya. Oke. Berarti memang lebih kepada tahan banting ya. Mungkin. Ada lagi satu pertanyaan, ini request ya, bukan dari saya. Nah, kan informasi Koko ini kan belum berkeluarga, padahal sudah mapan, sudah ya oke lah, sudah siap sebenarnya. Cuma nggak ditahu, saya saja nomornya Koko saja sampai dari tadi itu berubah-ubah terus. Sudah 3 kontaknya Koko itu saya save, itu berubah-ubah terus. Jadi makanya saya bilang misterius. Nah, jangankan nomor HP-nya saja misterius, apalagi hubungan misalnya dengan privasi dengan seseorang. Yang saya mau tanyakan, apakah sekarang sudah menjalani hubungan serius dengan seseorang? Enggak. Oke. Oke, gini. Kalau gitu, kriteria untuk mencari pasangan yang serius. Kriteria kayaknya nggak ada, Fik. Yang penting mau. Enggak, yang penting kayaknya, yang penting kalau hatiku bilang itu, tapi sejauh ini belum ada. Belum ada ya? Oke, susah juga ya? Untuk berkeluarga kan, bukan untuk Iya. pacaran ya? Iya. Ya, kalau untuk pacaran ya udah pernah. Tapi kalau untuk berkeluarga belum ada yang sampai hatiku bilang ini yang tepat temani kau. Jadi saya sebenarnya nggak punya kriteria harus, misalnya harus Chinese Ya. atau Ada itu ya? harus cantik atau rambutnya harus panjang atau pendek atau bagaimana, enggak, atau harus pintar atau harus sarjana atau harus kaya. Sebenarnya saya nggak di situ. Tetapi sejauh ini belum ada yang bisa meyakinkan untuk sama-sama dengan saya sih. Oke. Sip. Oke, Koko. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu. Ya. Sip. Tolong Sukses diedit yang selalu. bagus ya. Siap. Sukses Di selalu. sini, Hah? di alis ini taruh ini bintang-bintang dong. Saya nggak sepro itu juga. Cukup Koko ya. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya doakan semoga sukses apa yang dikerjakan. Saya doakan semoga kita semua bisa ketemu kembali. Oke. Ya. Sip. Oke Koko, selamat malam. Oke. Bye. Sip.